selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kau membuat kami berharga. Engkau mengangkat kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku perlindungan-Mu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan-Mu. Saya
yang teguh, Kau gunung batuku. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita pada saat ini diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita yang ajaib. Kita bersyukur kita ada di hari yang pertama di bulan ini. Sungguh kita bersyukur penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita lebih lagi menyembah Tuhan pada saat ini, sejak terus bangkit berdiri. Sama-sama kita mau pengakuan iman GBI kita. Memulai bulan yang akan berjalan di depan kita. Kita mulai. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Tetap berdiri jemaat Tuhan. Mari kita satukan hati kita, menyerahkan ibadah kita pada saat ini. Biar Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkarya di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dan heran dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini, bukti kebaikan dan cinta-Mu yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kau mati bagi setiap kehidupan kami, supaya kami hidup, supaya kami menang Tuhan. Kami melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi di tempat ini Tuhan. Rindu kami untuk menikmati hadirat-Mu. Ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sesuatu yang besar yang akan Engkau kerjakan atas kehidupan kami. Kami yang lemah kami akan dikuatkan. Kami yang susah kami akan dihiburkan. Kami yang sakit kami akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hidup kami. Menyembah Engkau Tuhan. Menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan. Itu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Berkarya dalam kehidupan kami Roh Kudus. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Ketika umat percaya menyembah dan memuji Tuhan, perkara yang ajaib terjadi. Mujizat itu nyata bagi setiap kita yang percaya. Umat Tuhan yang percaya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di tempat ini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi dalam hidup kami Tuhan. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang suka. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di tempat ini. mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, penuhi setiap hati kami Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari setiap kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat Tuhan, yakini pujian ini, sama-sama kita katakan, oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. bagi orang percaya. Karena Roh-Mu bekerja Tuhan. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Amin. Allah turut bekerja, sungguh tiada yang mustahil
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Bila Roh Allah bekerja di tempat ini, perkara yang ajaib terjadi atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang sukar Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh. Jemaat Tuhan sendiri katakan tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar. Sungguh tiada yang mustahil bagi setiap kami yang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah bekerja di tempat ini, sungguh tiada yang mustahil. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Allah suruh bekerja. Lagi katakan tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah ada, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Oh, tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tiada yang sukar bila Roh Allah bekerja di tempat ini. Perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami buka hati kami. Kami buka hati kami untuk menerima lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Membuka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Berkarya lebih lagi Tuhan. Berkarya penuhi setiap hati kami.
bekerja, Rohmu bekerja penuhi setiap hati kami. Lebih lagi, Roh Kudus, mengalir penuhi setiap kami, mengalir penuhi setiap hati kami Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan. Tiada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Oh, yang kami rindukan di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, mengalir penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan yang kami yang dahsyat, oh Tuhan kami yang ajaib. Perkara-Mu besar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Perkara ajaib terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Sungguh ini yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ini yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Menikmati hadir-Mu. Kami tahu Tuhan ada kekuatan yang baru yang akan kami terima daripada-Mu Tuhan. Jangan pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami Roh Kudus. Kami buka hati kami sepenuhnya untuk jamahan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hatimu yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak minta banyak daripada kita. Tuhan tidak minta banyak daripada kita. Tuhan minta hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang telah memberikan bagi hidup saya dan saudara. Dia membuktikan cintanya atas kehidupan kita. Dia membuktikan kasih-Nya atas hidup saya dan saudara. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Sungguh kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat mencintai kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Di saat kita lemah Dia hadir menolong hidup kita. Di saat kita berharap Dia ada bagi hidup saya dan saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan.
Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, bekerjalah. Bertata di setiap hati kami Tuhan. Urapanmu, lawatanmu terjadi Tuhan. Kau yang ku perlu, Engkau Tuhan. Kau terutama. Lagi jemaat Tuhan katakan, bekerjalah, bekerjalah. Roh Kudus bertata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab urapanmu, lawatanmu terjadi, kaulah yang ku perlu, kau terutama di. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara katakan, bekerjalah. Lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkata lawatanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertata di setiap hati yang rindu Tuhan, bertata di setiap hati kami. Urapanmu Tuhan, lawatanmu terjadi Tuhan, kaulah yang ku perlu. Katakan, kau yang terutama di hidupku. Bekerjalah. Yes, amin. Berkata lebih lagi Tuhan, katakan urapanmu, lawan itu yang kami rindukan. Satu suara katakan, kau terutama di hidupku, kau yang ku perlu, kaulah yang ku perlu. Katakan, kau yang terutama, kau yang ku perlu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau yang kami perlukan Tuhan, urapanmu, lawatanmu Tuhan, itu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir lebih lagi Tuhan, memenuhi setiap hati kami yang bersuka cita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang setia dan benar dalam hidup kita. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Aku kan suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, yang tinggi. Jiwaku pun bersorak sama Kau, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Satu suara, katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji. Katakan, sebab Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sama Kau, yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersama kami Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama katakan. Kau Allah yang setia. Sungguh kami merasakan kesetiaan-Mu Tuhan, selalu bersamaku. Kau tak tinggalkan kami, Yesus Tuhan mulia. Dari hatimu katakan, hidupku milikmu. Allah yang setia dan benar. Come on oikumene. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, selalu bersama kehidupan kami. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sebab itu tujuan hidup kami Tuhan, hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan berikan sorak-sorak paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan, katakan, Yesus sumber sukacita kita. Katakan, Yesus sumber sukacita kita. Haleluya. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi bersukacita bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wow. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya limpah
sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Nyatakan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari jemaat Tuhan, katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Sebab Engkau menjadi sukacita kami, Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Oh. Come on. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Sama-sama kita nyatakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Dalam Yesus ku kan bersuka. Katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan puji Dia. Haleluya. Puji Dia. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Sekali lagi katakan ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Sebab Engkau yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Yang bersukacita boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Katekismus kita pagi ini ada 2 pertanyaan. 1. Apakah pengertian dari Alkitab merupakan necessity? Jawabannya ada 4 poin. Poin pertama, kebutuhan bahwa Alkitab diperlukan untuk mengetahui
jalan keselamatan itu ada di 2 Timotius 3 ayat 15. Poin kedua, kebutuhan untuk memelihara kerohanian di Yohanes 15 ayat 3. Kebutuhan untuk memahami dan mengetahui kehendak Allah ada di Mazmur 40 ayat 8. Poin keempat, kebutuhan untuk mengetahui hukum-hukumnya di Yesaya 58 ayat 2. Pertanyaan kedua, mengapa Alkitab tidak bisa menjawab kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Jawabannya karena Alkitab bukanlah buku saintis, namun buku yang membimbing kepada jalan keselamatan serta kehidupan moral yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam Mazmur 119 ayat 105. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada sedikit info bagi seluruh sidang jemaat, Bapak Ibu sekalian yang mungkin membawa anak kecil, bisa dibawa ke lantai 1 di ruang sekolah minggu dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Sekali lagi diinfokan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan yang memiliki atau membawa anak, silakan dibawa ke lantai 1 dan akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Pujian penyembahan pada pagi hari ini saya tidak berpanjang lagi. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada Tuhan hingga pagi hari ini, bahkan saat ini. Oleh karena kasih setia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami ya Tuhan, tak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Itu karena semua kemurahan-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang. Oh, Kau tinggalkan diriku. Mari dengan sungguh-sungguh penuh penyembahan sama-sama kita katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kadanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang. Lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari angkat suaramu,
Angkat penyembahanmu sama-sama kita katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami takkan pernah goyah ya Tuhan, sebab Kau selalu beserta kehidupan kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, lawatan-Mu, anugerah-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya jemput kita bangkit berdiri, mari angkat suaramu. Walau 1000 rebah di sisiku, amin ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar jemaat Tuhan menyanyikan pujian. Di sisiku, amin. Kau tetaplah, yes. Walau 10.000 rebah, sebab Yesus. Sekali lagi, biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Walau karena penyertaannya sempurna dalam hidupmu. Dia terus menopangmu, menopang kita semua. Yes. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau yang menopang kami dalam setiap jalan kehidupan kami, Tuhan. Sehingga walaupun sebelah kiri kanan kami, depan muka belakang kami rebah, tapi kami tetap berdiri bersama dengan Engkau. Karena kami tahu siapa yang menyertai kami. Kami tahu siapa yang ada dalam hati kami. Dan penyertaan-Mu selalu sempurna. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar mengenai Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Kami mau buka hati kami mau mengalami Roh Kudus pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar mulut lidah hamba-Mu dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Tutup bungkus jemaat-Mu, karena kami yakin ada banyak kuasa-kuasa kegelapan. Ada iblis, ada distraksi-distraksi yang membuat kami bisa tidak fokus. Bagaikan burung yang mencuri benih-benih yang ditaburkan.
Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Ya Tuhan. penyertaan-Mu, lindungan-Mu, Amin. lingkupi kami semua Tuhan di tempat ini. Sehingga pagi hari ini Roh Kudus berbicara kepada kami setiap pribadi demi pribadi. Dan kami pulang kami tidak sama lagi. Ya. Kami membawa berkat rohani dan itu Amin, mengubahkan amin, kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini bertemu dengan Bapak Saudara sekalian adalah sebuah sukacita buat kehidupan kami, terutama kami dari tim pastoral di tempat ini. Baik, pagi hari ini kita akan belajar karena minggu ini adalah minggu, kalau kita melihat sejarah adalah minggu di mana Roh Kudus, para murid berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berkumpul berdoa dan bersiap menerima janji Tuhan. Janji di mana Roh Kudus akan dicurahkan. Oleh karena itu mungkin minggu-minggu ini kita akan banyak berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Baik itu dalam keluarga kita, pribadi kita. Dan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita melalui pribadi yang ketiga ini. Oleh karena itu pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Juni kita akan belajar siapa itu Roh Kudus. Nah, jadi tema khotbah minggu ini berkata tentang bagaimana lebih akrab dengan Roh Kudus. Ya. Untuk kita bisa akrab dengan Roh Kudus, maka saya yakin kita perlu mengenal siapa itu Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Karena begini, tidak mungkin kita bisa akrab kalau tidak kita kenalan duluan. Betul apa betul? Atau ada di sini yang SKSD, pernah ketemu ada orang SKSD? Tiba-tiba datang kepada kita, Pak minta duit. Bapak, kan begitu ya, yang suami istri bisa jadi masalah ini. Kamu anak dari mana, kan begitu. Tapi saya yakin kita perlu mengenal dulu supaya kita bisa menjadi lebih akrab. Maka kalau kita mau mengenal seseorang, maka pertanyaan yang muncul pertama kali adalah siapa itu Roh Kudus? Betul tidak? Ada orang kenalan di sini langsung tanya, bapakmu siapa? Yang pasti ditanyakan namamu siapa? Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu siapa itu Roh Kudus. Nah, saya percaya poin yang pertama yang harus kita tahu dan kita harus mengerti, Roh Kudus itu adalah pribadi. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus itu adalah pribadi dan bukan cuman sekedar kuasa. Bukan cuman sekedar tenaga yang aktif yang keluar dari Allah. Seperti yang diajarkan sama saksi Yehova. Ya, bidat-bidat ini, penyesat-penyesat ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa. Hanya tenaga aktif yang keluar dari Allah. Tapi bukan pribadi. Nah, ini yang masalah. Roh Kudus kalau kita berkata dia adalah pribadi, maka Roh Kudus punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Dia punya emosi. Bahkan Roh Kudus itu bisa berduka. Coba nanti buka di dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 dikatakan jangan sampai engkau mendukakan roh Allah. Nah, kalau roh Allah bisa didukakan berarti dia punya perasaan. Bisa sedih enggak? Bisa sedih. Makanya sekali lagi saya katakan, Roh Kudus bukan sebuah hanya sekedar kuasa atau tenaga. Tapi Roh Kudus adalah pribadi. Ada banyak orang yang salah mengenai ini. Terutama saksi Yehova. Nah, sedikit saya kasih tahu perbedaan antara Roh Kudus yang diakui oleh gereja arus utama. Gereja arus utama itu seperti Kristen Protestan, Reform, kemudian Katolik, Ortodoks. Itu semua gereja arus utama. Dan perbedaannya dengan saksi Yehova. Nah, gereja arus utama, ya, saksi Yehova, saya mulai dari saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Ya. Roh Kudus itu bukan pribadi. Atau pribadi ketiga dalam Tritunggal. Dia tidak mengakui Tritunggal, saksi Yehova. Melainkan saksi Yehova mengakui bahwa Roh Kudus adalah kekuatan aktif atau energi yang diciptakan Allah untuk menjalankan kehendaknya. Sehingga Roh Kudus tidak berwujud. Tidak memiliki kesadaran atau kehendak sendiri, tidak memiliki perasaan, hanya alat untuk melakukan karyanya. Nah, sehingga saksi Yehova hanya mengakui Roh Kudus sebagai kuasa. Maka Roh Kudus seringkali dianggap bukan pribadi dan tidak pernah dipuja di dalam ibadahnya. Dia nggak pernah bikin lagu tentang Roh Kudus. Gitu ya, karena bukan sebuah pribadi.
Ya hati-hati kalau dengan keterangan saksi Yehova. Mereka ini mengaku Kristen tetapi bukan Kristen. Yang ngerti katakan amin. Nah sedangkan gereja arus utama, baik Katolik, Protestan, atau gereja-gereja Ortodoks itu mengajarkan bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Yang setara dengan Bapa, Anak, memiliki kepribadian dan kesadaran. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah kita harus mengerti ini sehingga kita tahu bahwa Roh Kudus itu memiliki peran yang aktif dalam kehidupan orang percaya. Peranannya adalah sebagai pendamping, sebagai penolong. Nah kalau dia seorang pribadi, maka saya yakin Roh Kudus dapat diajak berkomunikasi. Makanya Roh Kudus dapat memberikan sesuatu. Apa itu? Karunia Roh. Roh Kudus kalau bekerja sama dengan kita di dalam kehidupan kita punya respon yang baik terhadap Roh Kudus, maka yang keluar adalah buah Roh. Sedangkan pemberian dari Roh Kudus disebut dengan karunia Roh. Ya. Makanya karena Roh Kudus adalah pribadi, dalam ibadah kita tadi nyanyikan pujian ya kan? Bekerjalah ya Roh Kudus. Itulah kenapa di dalam ibadah kita menyanyikan dan memang dia adalah pribadi. Itulah kenapa kita memuja Roh Kudus sama seperti kita memuja Yesus, sama seperti kita memuja Bapa. Karena Roh Kudus memang adalah pribadi. Nah kita lanjut lagi. Ya. Sebelum kita masuk belajar tentang Roh Kudus, ada beberapa hal yang saya mau tekankan kepada jemaat Tuhan sekalian di tempat ini. Dan saya harapkan kita semua menangkap hal ini. Yang pertama yang tadi saya katakan jangan melihat Roh Kudus sebagai kuasa. Dia adalah pribadi. Oleh karena itu, terima hati kita, buka hati kita lapang-lapang untuk kita menerima pribadi ketiga itu yang ngerti katakan amin. Yang kedua, karena dia adalah seorang pribadi, makanya dia harus dialami. Bukan cuma sekedar jadi informasi. Ada banyak nanti doktrin saya akan munculkan dan itu adalah doktrin-doktrin arus utama, doktrin-doktrin gereja. Tetapi kalau doktrin itu hanya menjadi sekedar informasi, tidak menjadi sesuatu yang bisa mengubahkan hidup kita, itu akan sayang sekali kita datang ke tempat ini pagi hari ini. Oleh karena itu saya kasih tahu baik-baik. Roh Kudus harus dialami. Harus dirasakan bersama yang mengerti katakan amin. Jadi jangan melihat dia lalu kemudian kita sudah mulai antipati. Itulah kenapa banyak orang Kristen datang ke gereja tidak merasakan lawatan. Karena dari awal dia sudah anti duluan. Sudah ada penolakan dalam dirinya. Nah kita mau pada saat kita belajar karena begini. Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Dia tahu kalau dia menolak kita. Kalau dalam hati kita sudah ada penolakan, dia sudah mengerti. Dan dia tidak pernah memaksa. Ya, suatu kali saya mendengar khotbah dia bilang begini, Roh Kudus itu mohon maaf, saya juga pernah sampaikan di tempat ini, Roh Kudus itu bukan seperti mama yang cerewet. Gitu ya. Kalau kita salah, ditegur, kita apa enggak. Dia akan secara lembut ngomong dalam hati kita. Dan kalau kita tidak bekerja sama, merespon dengan ketaatan, ya gitu seperti mengecilkan suaranya. Dan itu sebenarnya penolakan buat dia. Ya. Nah kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 18. Nah dari 3 ayat ini ada banyak hal yang kita bisa belajar bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat 16 saya akan bacakan, ayat 17 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 18 kita akan baca secara bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin. 3, 2, 1, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan akan mengubahkan kehidupannya. Nah kalau kita melihat ayat yang kita baca ini dan kita melihat latar belakang konteks. Sebelum kita masuk tentang Roh Kudus, mari kita melihat sedikit mengenai apa yang terjadi dengan penulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes sendiri. Ya, kita harus melihat mengapa perspektif Injil Yohanes waktu dia menuliskan ini. Yohanes itu adalah, dia menyebut dirinya sendiri adalah murid yang paling dikasihinya.
Yohanes 13 ayat 23 berkata begini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang yang namanya Yohanes. Ya, Yohanes ini murid yang paling akrab. Nggak ada jarak antara dia dan gurunya. Bahkan kalau mau kita nanti perhatikan baik-baik di dalam seluruh cerita Injil. Next itu. Ya, di dalam cerita Injil, ya, Yohanes ini adalah murid yang menyaksikan, paling banyak menyaksikan bagaimana pekerjaan Yesus. Ingat waktu Yesus menyembuhkan anak Yairus? Hanya 3 orang yang diajak masuk. Ini di dalamnya termasuk Yohanes. Ingat juga waktu pengalaman Yesus dimuliakan di atas gunung? Yang muncul siapa? Elia dan Iya, Musa, bukan Yunus ya. Gitu. Yang muncul adalah Elia dan Musa. Di situ ada siapa? Yohanes. Yohanes bahkan bisa mendengar secara audible, Bapa berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Makanya saya katakan, Yohanes ini orang yang sering merasakan banyak sekali yang namanya mujizat. Bahkan Yohanes, waktu Yesus disalibkan, Yohanes ada di mana? Yohanes ada bersama dengan Maria. Dan Yohanes dititipkan, ibundanya Yesus, namanya Maria. Ibu, inilah anakmu. Itu Yohanes. Saking dekatnya. Mungkin kalau zaman sekarang itu dibilang namanya besti. Jadi bestinya Yesus itu Yohanes. Nah, semua pengalaman yang tadi Yohanes rasakan bersama dengan Yesus, Yohanes melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, Yohanes melihat bagaimana Yesus meredakan badai, kemudian menempel telinga anak buahnya imam. Dia lihat semuanya. Yesus, artinya Yohanes, sangat mengandalkan Yesus, betul tidak? Bagi Yohanes, Yesus ini adalah orang yang paling dia andalkan. Kenapa? Gimana kalau kita punya teman yang gampang menghidupkan orang mati? Anggap. Saya punya teman, orang ini jago banget. Pokoknya kalau dia ada orang mati, kasih dia hidup. Seandainya ada keluarga tercinta kita meninggal. Maka saya yakin kalau kita berteman dengan orang yang seperti itu, kita nggak perlu takut. Karena kita minta tolong, bro, tolong hidupkan lagi bro. Betul apa betul? Coba bayangkan bagaimana ketergantungan Yohanes kepada Yesus. Ya. Tetapi tiba-tiba bagaimana seandainya bestie kita itu ngomong begini sama kita. Saya sudah gak lama lagi di dunia ini. Saya akan meninggalkan kamu. Apa yang akan terjadi? Sama seperti yang dirasakan oleh Yohanes. Dia galau. Saya yakin dia juga menuju yang namanya kepanikan. Dia panik karena pribadi yang dulunya dia sangat andalkan. Tiba-tiba harus pergi meninggalkan dia. Apa perasaannya? Panik dan galau. Tapi sebenarnya itu juga yang ada dalam perasaan kita sebagai manusia. Ya. Setiap kita itu didesain untuk bergantung kepada satu pribadi yang hebat yang dapat menolong kita. Itu desain kita memang seperti itu. Bahkan ada seorang pemimpin yang kuat pun, sekuat apapun dia, bisa jadi di belakangnya ada seorang ibu rumah tangga yang menopang dia. Kenapa? Karena memang kita didesain untuk seperti itu. Semua kita perlu pendamping, ditemani, dibimbing, diarahkan oleh satu pribadi. Singkatnya, sama seperti Yohanes, kita ini sebenarnya butuh pendamping. Dan murid-murid Yohanes waktu itu mendapatkan pendamping itu yang sempurna dari sosok Yesus. Saya yakin kalau kita jadi muridnya Yesus saat itu, pasti kita sering mengalami tekanan. Gurumu mau dibunuh, kamu nanti pemberontak dan lain sebagainya. Saya yakin murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus, termasuk Yudas sering mengalami namanya tekanan, sering diancam nyawanya. Tapi dia tahu kalau ada Yesus, dia akan aman. Karena mereka akan berpikir, kalaupun saya ditusuk mati, datang Yesus dan hidupkan saya lagi. Karena dia sudah pernah melihat bagaimana Yesus membangkitkan seseorang yang bernama Lazarus. Itu sudah mati 4 hari, dibangkitkan. Apalagi kalau baru cuma ditusuk. Ya kan? Yesus saja bisa nyambung telinga, apalagi usus yang keluar di ini lagi, kan begitu, nggak perlu dokter. Ya. Bayangkan kalau misalkan waktu itu Yesus memberontak, itu pasti banyak pengikutnya. Kenapa? Pengikutnya sudah bisa melihat, nggak perlu bawa ransum kalau perang. Karena Yesus 5 roti saja bisa kasih makan 5.000 orang. 10 rotinya berarti bisa kasih makan mungkin 10.000. Ya. Kalau perang dia aman, logistik nggak perlu, ya kan? Mati bisa bangkit lagi, kurang apa? Oleh karena itu makanya murid-muridnya sangat percaya sama Yesus.
Pada saat Yesus menyampaikan dia akan meninggalkan mereka, mereka gelisah, mereka galau. Tetapi Yesus tahu kegelisahan itu. Sama seperti kita semua pagi hari ini. Ya, kita semua punya kegelisahan. Kita semua punya kekhawatiran. Makanya Yesus berkata dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Ada satu pribadi yang dia utus buat engkau dan saya. Sama seperti yang dikatakan kepada murid-muridnya. Ada satu pribadi nanti yang saya akan utus kepadamu. Seorang penolong yang lain. Nah kita lanjut lagi. Ya. Yesus berjanji bahwa saat dia naik ke surga, bahwa saat dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain yang akan mendampingi mereka. Ya. Dan pribadi itulah yang namanya Roh Kudus. Saya percaya pengajaran ini penting buat kita. Apa? Yesus nggak pernah meninggalkan kita. Meskipun mungkin Yesus tidak ada secara fisik bersama dengan kita, tetapi dia mengirimkan seorang penolong yang lain yang sehakikat dengan dia, namanya Roh Kudus. Dia yang mendampingi kita, bahkan bukan hanya mendampingi, dia tinggal dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kalau engkau menemukan mencari seorang pribadi, jangan cari pada orang lain. Di dalam dirimu ada pribadi yang namanya Roh Kudus yang siap mendampingi engkau dan saya dalam menghadapi setiap krisis hidupmu. Ada pribadi Roh Kudus yang kekuatannya, yang kehebatannya sama dengan Yesus. Namanya Roh Kudus. Nah Roh Kudus karena seorang pribadi, maka yang pertama kita harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus adalah Allah seutuhnya. Nah perhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan gini. Dan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Perhatikan kata seorang. Seorang menunjuk kepada pribadi. Sekali lagi saya tekankan, saya ulangi lagi. Roh Kudus bukan kuasa, bukan sekedar kuasa. Dia memiliki kuasa, tetapi lebih daripada itu dia seorang pribadi. Nah karena Roh Kudus adalah pribadi, maka kita bisa berelasi, sama-sama katakan relasi. Karena Roh Kudus adalah pribadi, maka kita bisa membangun relasi dengan Roh Kudus selayaknya murid-murid membangun relasi dengan Yesus. Ya. Karena Roh Kudus adalah pribadi seorang lagi, makanya kita bisa berelasi. Dan di dalam relasi ada yang namanya komunikasi, yang mengerti katakan amin. Di dalam relasi ada komunikasi, sehingga namanya relasi harus bertumbuh di dalam komunikasi. Coba ada nggak di sini yang relasi sama seseorang, pacaran saja, tapi nggak pernah ngomongan, nggak pernah komunikasi? Ada? Saya yakin tidak ada. Karena ya Roh Kudus juga begitu, karena Roh Kudus adalah pribadi dan dia mau berelasi dan kita harus berelasi, makanya kita perlu sama namanya komunikasi. Karena suatu hubungan akan terus bertumbuh kalau ada yang namanya komunikasi, betul apa betul? Dan komunikasi yang dimaksud di sini bukan yang hanya sifatnya satu arah, tetapi sifatnya dua arah. Ya. Dia berbicara, kita mendengar. Dia mendengar, kita berbicara. Nah kalau yang poin yang kedua, kita berbicara, dia mendengar, itu pasti terjadi. Betul apa betul? Bahkan sebelum kita ngomong pun dalam hati, Roh Kudus ada dalam hati, dia mengerti isi hati kita. Bahkan di ayat ini dikatakan kalau kita tidak tahu berdoa, Roh Kudus bantu kita berdoa dengan permohonan yang tidak dapat terucapkan. Kalau masalah kita berbicara sama Roh Kudus sudah mengerti. Permasalahannya bagaimana kalau Roh Kudus berbicara sama kita. Ini yang kadang seringkali kita tidak mengerti. Karena namanya Roh Kudus. Wujudnya roh. Tidak dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia karena wujudnya adalah roh. Ya. Ini yang jadi masalah. Permasalahannya tadi. Yang poin yang pertama, bagaimana cara kita bisa peka dan mendengar suara Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus mau mendengar kita, itu mudah buat dia. Dan dia tahu isi hati kita. Tetapi bagaimana sebaliknya? Cara kita bisa peka dan mendengar suara Roh Kudus. Apalagi di tengah kesibukan kita. Ya. Nah cara yang pertama, yang saya mau secara praktis, yang saya mau ajarkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk kita bisa mendengar Roh Kudus, untuk kita bisa melihat suaranya, kita bisa merasakan kehadirannya, penting kita punya waktu-waktu khusus untuk diam di kaki Tuhan, jauh dari keramaian.
Apa artinya? Artinya penting buat kita untuk punya waktu we time bersama dengan Tuhan. Penting buat kita untuk punya waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kita berkeluarga butuh. Keluarga butuh untuk sama-sama membangun mesbah Tuhan. Tetapi secara pribadi juga, kita juga butuh untuk kita duduk diam. Untuk kita tenang di hadirat Tuhan. Untuk biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Jadi poin yang pertama, dari setiap waktu kita 24 jam, adakah kita siapkan waktu khusus untuk kita duduk tenang di kaki Tuhan? Diam di kaki Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus berbicara. Mengizinkan Roh Kudus untuk kemudian memanifestasikan apa yang dia ingin sampaikan kepada kita. Ya, mungkin ada beberapa jemaat yang bertanya kepada kita di tempat ini. Mengapa kok GBI Okumene tidak mengadakan doa 10 hari? Semenjak hari kenaikan sampai dengan nanti pencurahan Roh Kudus. Ya mungkin ada yang bertanya seperti itu. Karena beberapa gereja, terutama gereja-gereja Pantekosta itu mengadakan itu. Nah, saya jelaskan lagi. Saya yakin dan percaya bahwa konsistensi itu lebih berarti daripada intensitas waktu yang terus-terus seperti yang teman-teman lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa berdoa 10 hari itu jelek, tidak. Itu bagus sekali. Saya mendukung. Tetapi jangan sampai ada miss teologi di dalam. Karena begini, judulnya ibadah pencurahan Roh Kudus. Ingat Roh Kudus hanya pernah dicurahkan 1 kali untuk selamanya. Itu kapan? 2000 tahun yang lalu. Kalau judulnya kemudian tiba-tiba menunggu pencurahan Roh Kudus, berarti nanti ada Pentakosta pertama sampai Pentakosta ke yang 2025. Dan ini akan jadi terjadi kekacauan teologis di dalamnya. Karena ingat Roh Kudus dicurahkan waktu Yesus naik ke surga, dia dicurahkan sekali saja untuk selamanya. Makanya kita tidak mengenal yang namanya Pentakosta ketiga, kelima, ke-2000, tidak ada. Ya. Nah saya juga rindu kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan hanya pada saat event-event tertentu lalu kita membangun hubungan 10 hari. Kenapa enggak kita setiap minggu, setiap waktu kita berdoa sama Tuhan. Bukan cuma nanti mau tunggu Roh Kudus mau dicurahkan baru kita berdoa 10 hari. Halo? Ya. Jangan jadi orang yang event-event. Tahu event-event? Nanti ada eventnya baru ikut doa 10 hari. Setelah event 10 hari enggak pernah doa lagi. Ya. Kita tidak mau begitu. Jadi saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Mulai, bangun secara konsisten. Meskipun kita bisa mulai kok dengan 5 menit pertama. 1 minggu engkau bisa mulai dengan 5 menit pertama duduk diam di kaki Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Mungkin kau boleh menyembah Tuhan Roh Kudus. Apa yang ingin kau sampaikan ke dalam hati kami. Ayo Tuhan Roh Kudus berbicara. 5 menit pertama engkau coba seminggu. 2 minggu kedua naikkan 10 menit. Wah atau Kak saya susah sekali diam. Saya orangnya cepat sekali aktif, bergerak. Oke, tambah 1 menit, 6 menit. Lakukan secara konsisten. Ya. Karena kalau hanya event, itu sama kayak anak kita. Kalau ada maunya, datang ke kita. Itu namanya event. Ya, nyebelin gak? Nyebelin. Ya. Nanti ada maunya baru datang. Nah Tuhan mau kalau kita berrelasi, maka setiap hari kita harus ada komunikasi. Penting buat kita. Ada waktu khusus sendiri bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua, ingat, Roh Kudus itu selalu bekerja melalui firman Allah atau Alkitab kita. Pemahaman yang mendalam akan firman membantu kita mengenali dan menguji apakah suara yang kita dengar selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini penting. Kalau Roh Kudus bekerja melalui firman Allah, berarti kalau kita mau dengar suara firman Tuhan yang jelas dan clear, di hati maupun di telinga kita, belajar mulai baca Alkitab. Halo? Belajar mulai baca Alkitab. Karena Alkitab atau firman Allah Tuhan kasih bukan hanya sebagai pedoman hidup. Tetapi sarana melatih kita supaya kita peka dengan suara Roh Kudus. Supaya kita peka dengan apa kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sarana untuk melatih kita. Kenapa? Karena firman Allah adalah suara isi hati Allah. Alkitab yang kita pegang ada firman Allah di dalamnya. Ada kuasa Allah, ada Allah berbicara di dalamnya. Nah kalau kita terbiasa membaca itu, kita terbiasa dalam hati kita, oh maunya Tuhan itu seperti ini. Begitu Roh Kudus ngomong. Begitu Roh Kudus menaruh sesuatu dalam hati kita, kita ini keinginan Roh Kudus. Nah permasalahannya kan gitu di titik. Pernahkah kita rajin membaca Alkitab? Itu yang seringkali jadi masalah. Karena kita malas baca Alkitab, makanya kita lebih suka cari hamba Tuhan yang rajin berdoa. Pak Pendeta,
Tolong Tuhan berbicara apa kepada Bapak Pendeta tentang saya. Makanya karunia-karunia itu banyak laku dan jemaatnya banyak. Kenapa? Karena jemaatnya sendiri malas untuk baca Alkitab. Malas membangun relasi dengan Roh Kudus itu sendiri. Nah, saya berdoa di tempat ini kita semua mulai hari ini. Mari kita bangun relasi pribadi demi pribadi dengan Roh Kudus. Gak perlu lihat pendetanya, karena pendetanya juga bangun juga dengan Roh Kudus secara pribadi. Halo? Ya. Penting buat kita membaca firman Tuhan. Sarana, sekali lagi, sarana melatih kepekaan kita akan suara Roh Kudus. Tapi ingat, kalau ada suara yang kita masih uji, ini Roh Kudus atau bukan. Lalu kemudian ternyata firman Tuhan itu berbeda dengan suara itu, jangan-jangan itu perasaan kita. Nah, kalau perasaan kita ada seperti itu, ingat kuncinya satu, perasaan kita harus tunduk pada firman Allah. Jangan sampai kita cari-cari nih sama-samanya di Alkitab. Padahal Roh Kudus nggak ngomong, itu perasaan kita. Begitu itu ketemu, kalau itu tidak sama dengan firman Allah, maka perasaan harus tunduk pada firman Allah. Tidak boleh ada orang di dunia ini yang paling mengklaim, paling bisa kenal dengan Roh Kudus. Kenapa? Saya tadi kasih tahu, Roh Kudus adalah Allah. Kita adalah ciptaan. Ciptaan tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya tentang Allah. Bahkan satu aspek tentang Allah pun, kita sebagai ciptaan tidak akan bisa mungkin mengerti sepenuhnya. Mengerti 100%, itu tidak bisa. Karena ada ruang-ruang yang dipakai oleh Tuhan untuk menaruh iman kita di sana dan iman kita bertumbuh di sana. Makanya hargai misterius Tuhan. Hargai ketidaktahuan kita tentang Tuhan. Karena memang kita ini ciptaan. Pemikiran kita terbatas. Ya. Makanya sekali lagi saya katakan. Ruang-ruang yang kita tidak tahu, disitulah kita taruh iman di dalamnya. Tahu taruh iman seperti apa? Pernah nggak kita menyeberangi jembatan? Kita seberangi jembatan yang panjang. Pernah nggak kita mengetes kekuatan pilar-pilarnya satu-satu? Pernah ada yang di sini? Mau lewat jembatan, tunggu dulu Pak. Saya tes dulu, kuat atau tidak ini. Jangan sampai tidak kuat. Ada yang begitu di sini? Orang gila berarti kan? Nggak ada. Kenapa? Karena kita punya iman bahwa dia punya pilar bisa menopang kita sampai di tujuan. Betul apa betul? Nah, hanya seperti itu halnya tentang Tuhan. Ya. Tuhan ada bagian yang tidak bisa kita mengerti karena itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Karena Tuhan seyogyanya adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan ruang itu dipakai untuk namanya area iman kita. Ya. Jadi nggak perlu dibilang, wah Tuhannya orang Kristen gak bisa dimengerti. Ya justru karena itu dia Tuhan. Ya. Justru karena itu dia Tuhan. Makanya harus semuanya diuji dengan firman Allah. Dikembalikan apa kata firman Allah. Dikembalikan oleh apa kata Alkitab. Hati-hati, ada hamba Tuhan yang mengatasnamakan Roh Kudus. Tetapi dia berlawanan dengan firman Tuhan. Tinggalkan. Hati-hati dengan hamba Tuhan yang mengaku namanya, oh saya kenal Roh Kudus sudah berpuluh-puluh tahun. Saya lebih tahu daripada kamu, nggak bisa. Kalau dia berlawanan dengan firman Tuhan, tinggalkan. Ya. Satu lagi kita butuh yang namanya kita berdoa minta kepekaan. Ada satu karunia yang Roh Kudus siapkan buat kita. Kepekaan membedakan roh. Itu Roh Kudus siapkan buat kita. Sarana. Supaya kalau ada orang bernubuat, ada orang kemudian ngomong sesuatu. Kalau ada kita di tempat ini punya karunia itu, segera ngomong sama saya, kan begitu. Supaya kita deteksi. Ada, Roh Kudus bahkan siapkan itu. Karena Roh Kudus punya yang namanya karunia roh untuk membangun jemaat. Supaya jemaatnya jangan sampai salah terbangun. Ya, ada satu cara lain lagi. Ini menarik, karena seorang hamba Tuhan pernah ngomong begini. Ada cara lain untuk kita mendeteksi apakah yang disampaikan ini atau yang ditaruh dalam hati kita itu dari Roh Kudus atau bukan. Nah, ingat begini, Roh Kudus itu punya buah roh. Menghasilkan buah roh. Mulai dari kasih, damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya. Nah, coba bandingkan begini. Dia bilang begini, segala sesuatu yang bersinggungan atau berkaitan dengan Roh Kudus, maka dia akan membuahkan namanya buah roh. Jadi buah roh itu bukan hanya kalau kita bekerja sama dengan Roh Kudus bekerja dalam kita, maka kita akan menghasilkan karakter ilahi yaitu buah roh. Bukan hanya itu. Tetapi kalau itu datangnya dari Roh Kudus, maka dia akan juga membuahkan buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh di sana.
Silakan. Kalau misalkan ada sesuatu yang Tuhan taruh dan itu menghasilkan buah roh di antara 9 itu atau ke-9-9-nya, maka itu dari Roh Kudus. Tapi kalau ada yang Tuhan taruh di situ tapi membuatkan yang namanya kekacauan, chaos, ya tidak membuat damai sejahtera, maka itu harus dicek lagi apakah itu dari Roh Kudus atau bukan. Mengerti maksud saya? Ini menarik. Itu. Tapi ini benar. Karena Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Contoh misalkan, saat emosi kita lagi memuncak memarah, kita kan sering diperhadapkan pada pilihan. Mau marah dikeluarkan atau mau sabar. Dan kemudian mengampuni dan memaafkan. Roh Kudus ngomong begini, maafkan dan ampuni. Maka dia akan menghasilkan damai sejahtera. Dia akan menghasilkan sukacita. Dia akan menghasilkan kerukunan di antara kita. Nah, itu seperti itu. Ini hamba Tuhan yang ngomong. Saya bilang, oh ya benar juga ini. Makanya hati-hati, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Uji kembali dengan firman Tuhan, yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, ini penting buat kita. Kepekaan mendengar Roh Kudus itu bukan keterampilan yang instan. Melainkan hasil latihan berkelanjutan dan kesetiaan. Kesetiaan apa? Baca, doa, dengarkan firman Tuhan. Nggak bisa kita, oh Pak saya kemarin baru baca firman Tuhan. Baru kemarin baca firman Tuhan. Lalu ngomong Tuhan berbicara kepada saya nggak akan percaya. Kenapa? Karena bagaimana kita peka dan mendengar suara Kudus itu dihasilkan melalui disiplin berdoa dan baca firman. Ya. Disiplin seperti itu akan menghasilkan kepekaan yang tinggi terhadap apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya penting, orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti punya disiplin berdoa dan baca firman. Dan Roh Kudus itu tidak, yang tadi saya katakan, Roh Kudus itu kayak Google Maps, mirip-mirip. Google Maps itu, kalau jalanannya lurus 10 kilometer dia nggak ngomong apa-apa. Nanti di kilometer terakhir, 500 sebelum kilometer terakhir, kalau mau belok ke kiri dia akan ngomong, turn to the left, belok kiri. Roh Kudus seperti itu. Kalau memang harus berbalik, kalau memang harus belok, dia akan ngomong seperlunya. Kalau memang harus ke kanan, dia akan ngomong ke kanan. Kalau dia ngomong berhenti, dia akan ngomong berhenti. Tetapi kalau misalkan dari jalan lurus itu, lurus saja. Itu artinya begini, kita nggak perlu setiap hari, seperti ada pengajaran dulu kan, tanya sama Roh Kudus, hari ini mau pakaian apa? Pelayanan mau pakaian apa? Sudah ditentukan sama wardrobe-nya, pakaian kita hitam putih pakai dasi. Nggak perlu tanya lagi Roh Kudus. Tiba-tiba nanti ada di sini well singer 1 ngomong, saya pakai merah. Kenapa kau pakai merah-merah? Roh Kudus ngomong sama saya. Nah, itu kan repot. Ya. Ya. Jadi nggak perlu hal-hal yang seperti itu. Tetapi apa? Pokoknya kalau Roh Kudus tidak menegur, ngomong atau apa, lanjutkan kehidupanmu. Bekerjalah seperti biasa. Bekerja dengan rajin. Aktivitasmu lanjutkan seperti biasa. Nggak perlu nanya-nanya, hari ini Roh Kudus, besok hari ini saya masuk kantor. Besok saya masuk kantor atau tidak. Roh Kudus bilang, nggak usah masuk kantor. Mau apa? Karena repot. Ya. Lakukan kegiatan kita seperti biasa. Tetapi yang paling penting, disiplin berdoa, membaca firman. Karena itu sarana melatih kita. Jadi bukan hanya sekedar doa itu komunikasi. Baca firman itu sekedar supaya Allah berbicara kepada kita, tapi itu komunikasi. Sarana kita untuk kita peka dengan Roh Kudus. Makanya coba tanya, hamba-hamba Tuhan besar. Hamba-hamba Tuhan besar misalkan Philip Mantova, Insinyur Niko dan lain sebagainya. Mereka punya kebiasaan itu baca firman berulang-ulang kali. Sudah selesai 1 kali, diulang lagi dari awal. Selesai 1 kali, diulang lagi dari awal. Selesai 1 kali, diulang lagi dari awal. Kenapa? Karena dia sedang melatih kepekaannya akan suara Roh Kudus. Ya. Kalau orang melatih kepekaannya dengan suara Roh Kudus, berarti dia mengakui bahwa ada Roh Kudus yang mendampingi dia. Ini penting. Ya. Orang-orang yang gak pernah melatih hidupnya membaca firman dan doa, dia tidak pernah mengakui ada Roh Kudus ada dalam hatinya. Hati-hati. Ini penolakan terhadap Roh Kudus. Nah berikutnya, agar suatu hubungan atau relasi bertumbuh, maka perlu diingat bahwa relasi bukan hanya menerima, bukan hanya menyadari keberadaan Roh Kudus. Kita terima Roh Kudus terima kita, bukan. Tetapi juga respon aktif dan kerjasama dalam karya Roh Kudus. Jadi hubungan atau relasi itu bukan cuma sekedar, oh kamu ada di sana, saya ada di sini. Kamu ngomong, saya ngomong, enggak. Tetapi bagaimana Roh Kudus dan kita bekerja sama secara aktif. Apa maksudnya merespon secara aktif? Respon aktif itu artinya kita mau taat saat Roh Kudus ngomong. Yang ngerti katakan amin. Ketaatan kita adalah bentuk kerjasama kita dalam karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya.
Bisa jadi saat firman ini disampaikan, ada Roh Kudus yang sedang berbicara dalam hatinya, ditaruh dalam hatinya untuk menghentikan kebiasaannya merokok. Bisa jadi. Saat kita ngomong, ini bukan Roh Kudus. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, diingatkan. Ya, jangan sampai ada ilah lain, kecanduan itu ilah lain di hadapanmu. Terus kita nolak. Roh Kudus tidak mau diajak kerjasama, maka engkau nggak akan pernah berhenti bisa merokok. Karena engkau tidak mengizinkan kerjasama yang aktif bersama dengan Roh Kudus untuk menyucikan hidupmu. Bisa jadi saat firman Tuhan ini disampaikan, ada orang yang punya kebiasaan nonton film porno. Roh Kudus ingatkan, menjaga kesucian. Tapi kalau kita tolak dalam hati kita bilang, enggak kok. Itu namanya bukan merespon secara aktif. Tapi orang yang merespon secara aktif, dia akan tunduk mau dengar apa kata Roh Kudus. Ada orang yang mungkin saat ini punya kebiasaan berbicara kotor. Roh Kudus juga ingatkan. Dan pada saat engkau diingatkan, saat engkau mau terima, saat itulah Roh Kudus akan bekerja secara aktif dalam hidupmu. Ya. Atau kebiasaan, sebut saja kebiasaan buruk yang lain yang kita saat ini hidupin. Roh Kudus akan ingatkan. Dan saat kita merespon dengan baik dan kita mau taat, relasi kita dengan Roh Kudus itu semakin erat. Relasi kita dengan Roh Kudus itu semakin akrab. Ya. Dan saya mau kasih tahu, dalam kesemuanya itu, relasi butuh waktu dan bukti nyata dari waktu ke waktu. Artinya apa? Ada pertumbuhan di sana. Ada progres di sana. Dari kita yang dulunya manusia daging menuju keserupaan dengan Kristus. Artinya apa? Butuh konsisten dan komitmen agar relasi itu dapat bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Kalau relasi kita dengan Roh Kudus terus menerus bertumbuh, maka dalam kesesakan pun, dalam masa krisis pun, engkau akan pede menghadapi. Kenapa? Karena tahu relasimu dengan Roh Kudus terjalin dengan baik. Orang yang bingung, orang yang gamang, orang yang galau, sering galau. Ya, mungkin dia belum membuat relasi yang baik dengan Roh Kudus. Mungkin dia belum akrab dengan Roh Kudus. Ya. Kalau relasi kita dengan Roh Kudus semakin terus bertumbuh, perhatikan dalam kesesakan, dalam masa krisis, engkau gak perlu takut. Karena ada Roh Kudus yang mendampingi. Dan Roh Kudus itu sama kekuatannya dengan Yesus. Amin. Kita gak perlu takut. Yang setuju katakan yes. Kita lanjut lagi. Ya. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini. Lalu Yesus menggunakan, di Yohanes 14 ayat 16, dia mengatakan begini. Kata penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kata yang lain itu menunjukkan sebenarnya dia ini pribadi yang berbeda tetapi punya nature yang sama. Setara dalam hakikat, setara dalam kekuatan. Hanya berbeda pribadi. Another same kind. Gitu ya. Makanya John Piper mengatakan begini. Walaupun beda secara pribadi, Roh Kudus itu sama seperti Yesus di dalam hakikat. Saya ulangi lagi. Makanya kalau Roh Kudus, Yesus bisa menyembuhkan, maka Roh Kudus bisa juga menyembuhkan. Kalau Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, Roh Kudus juga dapat melakukan hal yang sama. Ya. Bahkan saat ada fenomena hidup orang percaya, dalam John Owen dalam karya judulnya berjudul Pneumatologia, dia katakan begini, dosa meremehkan pribadi dan pekerjaan Roh Kudus sekarang adalah sifat yang sama dengan penyembahan berhala pada zaman dahulu. Dan penolakan orang Yahudi terhadap pribadi anak. Artinya apa? Roh Kudus wajib dihormati sama kita menghormati Yesus. Roh Kudus harus dihargai, harus ditinggikan sama seperti kita meninggikan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus tidak kurang kadarnya ketimbang Yesus. Hanya dia pribadi yang berbeda. Ya. Makanya kalau Yesus maha tahu, maka Roh Kudus juga maha tahu. Ya. Kalau Bapa Allah di surga maha hadir, maha tahu, Roh Kudus juga maha hadir. Kalau Yesus, Sang Firman sebelum dia inkarnasi, dan Bapa ada sebelum dunia diciptakan, maka Roh Kudus juga ada sebelum dunia diciptakan. Nah, dengan kalimat ini, dengan kita mengerti bahwa Roh Kudus itu sama hakikatnya dengan Yesus. Yesus sedang menegaskan pagi hari ini kepada engkau dan saya juga kepada murid-muridnya. Tidak perlu takut akan masa depan.
Waktu Yesus berkata, aku akan meninggalkan kamu. Karena ada satu pribadi yang sama dengan dia, yaitu Roh Kudus yang adalah Allah, menyertai mereka. Yang ngerti katakan amin. Maka ada juga pagi hari ini kabar baik untuk engkau dan saya. Ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan, yang Yesus kirimkan, menyertai engkau dan saya. Engkau gak perlu takut lagi masa depan. Kalau selama ini murid-murid bersama dengan Yesus dan mereka merasa aman, hari ini juga kita harusnya merasa aman bersama dengan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Intinya apa? Jalin relasi yang baik dengan Roh Kudus. Tumbuhkan relasi yang baik, bergaul erat dengan baik dengan Roh Kudus. Perhatikan Yesus ngomong begini. Allah Roh Kudus akan menyertai engkau selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya ini? Ya selama-lamanya kita hidup di dunia, Roh Kudus akan ada buat kita semua. Dan dia diam, bukan hanya menyertai, dia diam di dalam kamu. Arti kata diam itu tinggal, dwell. Perbedaan Roh Kudus di masa perjanjian lama dan di perjanjian baru adalah Roh Kudus di perjanjian baru, dia tinggal di dalam hati orang percaya. Kenapa dia mau tinggal dalam hati orang percaya? Karena kita bait Allah itu sudah dikuduskan dengan darah Yesus yang akan kita peringati nanti. Nah karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, maka Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Nah zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya hinggap. Contoh misalkan nanti kejadian di Otniel, Simpson. Simpson itu Roh Kudus hinggap di dalam dirinya, lalu dia diberikan kekuatan yang supranatural, auto jadi Hulk. Itu kan dia kuat ya jadi Hulk. Harusnya dia ikut Avenger. Gitu. Serius, ini Roh Tuhan, nanti coba buka di Otniel, Hakim-Hakim 3 ayat 10. Gideon juga sama, Simpson juga sama. Jadi setelah orang itu selesai tugasnya, maka Roh Kudus kemudian pergi dari dia. Enggak hinggap lagi. Ya, nanti baca juga, Saul pernah juga dihinggapi Roh Kudus. Dia terhantar-hantar, rebah terhantar-hantar sampai mau telanjang. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Ya. Nah, tetapi di dalam dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu akan tinggal secara permanen di hati orang-orang yang percaya. Dan tugas kita adalah kemudian membangun relasi. Sebagaimana murid-murid waktu kenal Yesus dipanggil menjadi murid. Ini muridnya Yesus. Mereka Yesus mulai membangun relasi dengan murid-muridnya. Tugas kita sekarang saat Roh Kudus diutus kepada kita adalah mulai kita membangun relasi dengan Roh Kudus. Yang berarti katakan amin. Gak perlu jauh-jauh. Roh Kudus itu akan mengingatkan dan memuliakan Yesus. Sebagaimana hidup kita memuliakan Yesus. Semakin relasi kita dengan Roh Kudus semakin dekat, maka kita akan semakin memuliakan Yesus. Halo? Ya. Yesus sudah pernah ngomong, ia akan memuliakan aku dan dia akan hanya berbicara apa yang dia dengar daripada Bapa dan daripada aku. Itu dia yang ngomong seperti itu. Makanya kalau kita semakin relasi kita semakin erat dengan Roh Kudus, maka dia akan memuliakan Yesus. Ya. Dalam setiap hati orang percaya engkau dan saya ada Roh Kudus. Nah pertanyaannya, mengapa begitu banyak orang yang mengaku Kristen, percaya sama Yesus, tetapi hidupnya nggak semakin memuliakan Yesus. Hidupnya tidak semakin serupa dengan Roh Kudus. Ini pertanyaan buat kita sebelum kita tutup khotbah kita pagi hari ini. Sebelum kita menyelesaikan perenungan kita pagi hari ini. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Pertanyaan, mengapa kita mengaku sebagai orang Kristen tetapi kita tidak semakin serupa atau memuliakan Yesus? Pertanyaannya itu. Padahal ada Roh Kudus yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah kirim untuk hidup di dalam kita, untuk diam di dalam kita. Kenapa? Ya karena Roh Kudus tidak pernah kita biarkan untuk menguasai hidup kita. Halo? Kenapa orang banyak mengaku orang Kristen tapi tidak pernah berubah hidupnya? Karena dia tidak pernah membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupannya. Setiap kali Roh Kudus mengatakan sesuatu, hei mulailah memberi, jangan pelit, memberi apapun yang kau punya. Persepuluhan itu hanya bentuk pemberian, nggak perlu diperdebatkan. Kalau Roh Kudus ada taruh dalam dirimu untuk mulai memberi persepuluhan, berikan. Kalau Roh Kudus taruh dalam dirimu untuk kau mulai menghindarkan, lepas kecanduan rokokmu, lakukan. Maka relasimu dengan Roh Kudus akan semakin erat. Semakin erat, semakin kau dikuasai Roh Kudus, semakin kita Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena Roh Kudus adalah Roh Kristus. Pertanyaan cuma satu, bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah hanya sebagai kuasa, sebagai orang saksi Yehova? Ada orang yang nggak mengaku saksi Yehova tetapi memperlakukan Roh Kudus seperti saksi Yehova. Nanti dia butuh, baru dijadikan kayak tenaga dalam. Enggak. Roh Kudus bukan seperti itu.
Roh Kudus itu harusnya menjadi bestie kita. Sama-sama katakan bestie. Harus menjadi bestie dalam kehidupan kita. Orang yang menjadikan Roh Kudus bestie dalam kehidupannya, dia gak akan ragu melangkah menyongsong masa depannya. Karena dia tahu ada Roh Kudus yang mendampingi. Roh Kudus setara dengan Allah. Roh Kudus sendiri adalah Allah. Dia gak pernah ragu. Bayangkan kalau kita punya orang dalam bersama dengan kita, melamar pekerjaan, ya, mencari penghidupan, ada orang dalam. Kita pasti aman. Engkau punya orang dalam di surga namanya Roh Kudus mendampingi kita. Halo? Makanya mulai hari ini, bangun relasi. Hal yang simpel, praktis. Mulai bikin jam-jam doamu. Mulai bikin waktu-waktu untuk berdoa, membaca firman. Bangun relasi dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau mengatakan Roh Kudus, you are my best friend. Amin. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, Panjang sabar dan panjang sabar dan lemah lembut. katakan murah. Murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Katakan Roh Kudus, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita jemput, kita bangkit berdua. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Mata air hatiku, Amin. oh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, Katakan panjang sabar. panjang sabar
ini lagi. My best friend. Amin. Amin. Yes. Amin. My best friend, biar cuma Tuhan saja. Amin. My best friend. My best. Amin, amin. Pagi hari ini, kau yang mulai merasa jauh dari relasimu dengan Roh Kudus, pagi hari ini izinkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, mari kau mulai bangun kembali jam-jam doamu, mari kau bangun kembali jam-jam baca Alkitabmu. Roh Kudus rindu untuk berkomunikasi dan berbicara kepada kita pribadi demi pribadi, karena Dia rindu kita terus semakin serupa dengan Kristus. Dia rindu kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Dia. Dia rindu kita untuk memilih hubungan yang pribadi dengan Dia. Pagi hari ini mari buka hatimu untuk Roh Tuhan. Jangan hanya menerima, tetapi mulai bangun relasi dengan Dia. Pagi hari ini, Roh Kudus, ampuni kami kalau kami sering mengesampingkan Engkau, kami sering melupakan Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan, jemaat dan sering lupa membangun relasi dengan Roh Kudus. Ampuni kami yang menganggap hanya Roh Kudus sebagai kuasa, tapi bukan sebagai pribadi yang menemani kami. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Alamiah. Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
minta jamahan Roh Kudus. Minta Roh Kudus menguasai dirimu. Karena apabila Roh Allah mulai bekerja dalam dirimu, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, amin. Bila Roh Allah bekerja dalam hidupmu, Amin, amin, maka amin. buat orang percaya tidak ada yang mustahil. Yes, amin. Mulai buka hatimu. Izinkan. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Yes. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka. Amin, amin. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan imanmu, kau yang bekerja sama dengan Roh Kudus, sama-sama katakan tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya dan Tuhan sudah buktikan 2000 tahun yang lalu waktu Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, firman yang jadi manusia. Dia kasih kita agar kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Ya Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan hal yang sama pagi hari ini kita akan peringati dengan perjamuan kudus. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Roh Kudus yang ada dalam hatimu akan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak sengaja lakukan. Mungkin kita nyakiti orang sekitar kita, orang tua Ampuni kita. Tuhan Yesus. Orang-orang terdekat kita sakiti. Roh Kudus mulai ingatkan pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ingat, minta ampun sama Tuhan. Karena barang siapa dengan cara tidak layak, bahkan tubuh dan darah Kristus, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Pagi hari ini, siapkan hatimu. Hidupku, Tuhan Yesus. Mari angkat suara minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau setiap kami tidak mengerti, mungkin kami melakukan kelalaian kami bersalah. Baik itu sengaja tidak sengaja. Kepada rekan-rekan kami, orang tua kami, teman-teman pelayanan kami. Ampuni setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan layakkan kami menerima perjamuan kudus sebagai pengingat apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Dan karena kami tahu Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil yang dapat Engkau kerjakan. Yes, haleluya. Kau layakkan setiap hidup kami. Silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Para pelayan perjamuan maju ke depan. Tetap dalam sikap menyembah. Para pelayan perjamuan saya panggil ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanku. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita untukku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan telah kami lihat kebaikan. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita untukku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanku. Katakan Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, sedang terima perjamuan, kita bangkit berdiri bersama-sama. untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar. Yes. Kasih-Mu Bapa, Katakan pengorbanan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Mari persiapkan anggur dan roti yang sudah dibagikan. Mari angkat tinggi roti lebih dari kepada kepalamu, tanda kita hormat akan tubuh Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur. Angkat tinggi lebih daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan.
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di dalam cawan di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosamu dan pengampunan dosaku? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Katakan kasih terima kasih. Bapa-Ku yang baik. Amin. Tubuh dan darahmu Tuhan menyatu dengan Angkat suaramu. Katakan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah, terpujilah ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sungguh-sungguh kita memuji Tuhan di tempat ini. Sama-sama dari dalam hati. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hatiku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan dari dalam. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib, yang memampukan kami berdiri sampai hari ini Tuhan, yang membuat kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu juga Engkau kirim bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mengesampingkan Roh Kudus. Kami sering menganggap Roh Kudus tidak ada. Padahal Dia terus mendampingi kami. Padahal pribadi satu ini terus memberikan kekuatan kepada kami. Padahal Roh Kudus ini sering memberikan penghiburan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami berdeklarasi akan memulai relasi yang baru. Relasi yang terus bertumbuh di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Kami percaya dan kami yakin pada saat Roh Kudus-Mu ada di tempat ini akan penuh dengan karunia dan buah roh. Karena kami yakin Roh Kudus memberikan itu semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri mereka akan terus berbicara hari demi hari. Akan terus berrelasi dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga jemaat Tuhan bertumbuh ke arah Kristus. Semakin serupa dengan Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi siang hari ini saat memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Di depan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, ada tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama digunakan untuk operasional pastori, terus amplop yang kedua digunakan untuk kas gereja. Yang akan memberikan korban persembahan dimulai dari kiri, tengah, kanan saya. Tapi terlebih dahulu kita angkat
Kita angkat amplop kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang berucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, atas lawatan Tuhan pada pagi siang hari ini telah menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang begitu memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat terus tergenapi dalam kehidupan kami ya Tuhan, dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami, dapat menjadi kekuatan baru Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan korban persembahan kami, berkati setiap tantangan yang memberikan Tuhan. Biar Tuhan damai sukacita akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Inilah menjadi doa seruan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan korban persembahan-Mu. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, layak ditinggi. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin ya Tuhan. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan. Jemaat yang telah memberikan korban persembahan, saat itu kita bangkit berdiri. Bukan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, Allah yang terhebat, layak ditinggikan. Jiwaku tersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Selalu bersamaku, Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia. Amin ya Tuhan, Kau selalu bersama kehidupan kami. Selalu bersamaku. Kau Tuhan yang mulia. Yesus Tuhan mulia. Kami milik-Mu Tuhan, Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. haleluya, berikan sorak-sorak kepada bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada tim multimedia. Saya persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua hadir pada saat ini berkat Tuhan, amin. Izin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama, kami mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah memberkati kita pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan dan diperlengkapi dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani. Selanjutnya, saya menyampaikan selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini. Senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Jika belum memiliki tempat untuk yang tetap untuk beribadah, kami sangat terbuka di tempat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Di samping kiri Bapak Ibu Saudara ada usher yang membawa form selamat datang. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, boleh diambil dan boleh diisi. Dan sebentar ketika selesai dari ibadah ini boleh dikembalikan lagi dan akan ditukarkan dengan souvenir. Sekali lagi selamat datang di GBI Oikumene. Berikutnya bagi jemaat Tuhan yang memiliki pokok doa. Apapun bentuk doa atau harapan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, di samping kiri Bapak Ibu Saudara ada usher yang membawa form pokok doa, boleh diminta, boleh diisi. Dan akan kami doakan pada Pondok Daud yang akan kami doakan pada setiap hari Selasa dan hari Jumat pada pukul 3 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu untuk mengambil dan diisi untuk form pokok doa bagi jemaat Tuhan sekalian. Kami juga menyampaikan bahwa ibadah raya akan diadakan pada sebentar sore pada pukul setengah 5 sore dan pada pukul 7 malam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, untuk sekali lagi saya infokan bahwa ibadah raya yang kedua sudah maju jamnya pada pukul setengah 5 sore. Dan ibadah raya yang ketiga jam 7 malam. Selanjutnya KKR akan dilaksanakan pada tanggal 6. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mendaftar, ayo sama-sama
kita muji dan menyembah Tuhan dan akan dilayani oleh Pendeta Mel Atok dan Frankie Kuncoro. Jadi sekali lagi sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan di Hotel Meiko. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak ayo sama-sama kita memberkati kota kita di tempat ini. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mungkin, bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 30, boleh maju ke depan dan akan didoakan. Sekali lagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Juni dari tanggal 30, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Yang berulang tahun sepanjang bulan Juni akan didoakan dan menerima souvenir dari gereja. Ya. Silakan maju ke depan, ada lagi? Walaupun yang baru pertama kali geser ke sebelah kanan, ke kiri. Ya, ya. Sekali lagi, ada lagi? Yang berulang tahun sepanjang bulan Juni? Ya. Yang namanya Juniarti, ini ya, Junanto, itu ya, Mbak Juni, nggak ada ya? Oke baik, mari kita angkat tangan kita arahkan ke jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini. Dengarkan firman Tuhan, di usiamu yang baru ini Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu binatang pelahap. Maka segala bangsa dan setiap orang akan menyebut engkau berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dalam usia yang baru ini, biar anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup. Amin, amin. Dalam masa tuanya Tuhan terus memberikan kedamaian, damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita. Dalam masa mudanya Tuhan berikan hikmat lebih dan lebih lagi. Amin, amin, amin. Sehingga dapat melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
permulaan, pertengahan hingga tamatnya ibadah ini. Engkau Allah, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang menarik kami datang di tempat ini, menaruh rasa haus dan lapar akan Engkau. Dan kami yakin dan percaya apa yang kami buat bagimu pada pagi hari ini menyenangkan hatimu Bapa. Pujilah namamu di sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan. Hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menolong, Engkau Tuhan yang selalu menjaga dan memeliharakan kami. Engkau Tuhan yang menjadikan kami berhasil. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, pikirkan, kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan semuanya itu Engkau jadikan berhasil bagi kami. Kerjaan tangan umat-Mu di tempat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga lepas keluarga kami taruh ke dalam tangan-Mu Bapa. Ambil alih. Karena kami tahu Engkau Tuhan sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan atas hidup kami. Menjadikan kami berhasil Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Apapun profesi kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu Pastor Reza yang sudah Engkau pakai pada pagi hari, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian hidupnya. Dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Demikian juga profesinya Tuhan, pekerjaan tangannya, rumah tangganya, anaknya dan istrinya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitupun orang tua kami, Gembala, kami serahkan ke dalam tangan. Kami juga berdoa Bapa di sorga, buat anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari. Kiranya Engkau Tuhan yang memperhitungkan setiap apapun yang anak-anak-Mu sudah bawa kepadamu sebagai persembahan kepadamu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berkati apapun profesi anak-anak-Mu, pelajar, mahasiswa, bahkan keluarga Tuhan lepas keluar. Pekerjaan tangannya kami serahkan ke dalam tangan. Masa depannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih bersekolah, mahasiswa atau yang sudah bekerja kami serahkan ke dalam tangan. Kiranya masa depan yang Kau sudah tetapkan bagi anak-anak kami adalah masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, masa depan yang kelimpahan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau Tuhan yang menyediakan pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai. Bahkan mungkin ada keluarga yang merindukan keturunan Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa ini Engkau berkati. Mulai dari pusat sampai ke pelosok desa tanah air Indonesia kami serahkan ke dalam tangan. Para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden bahkan pemerintahan terendah sekalipun, biarlah kiranya Engkau memberkati. Pemerintah takut akan Engkau menjadi bagian hidupnya, sehingga bangsa ini memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus menaruh penggembalaan di tempat ini. Biarlah penggembalaan ini penggembalaan yang berkenan kepada Tuhan. Penggembalaan yang menyenangkan hati Tuhan. Umat-umat-Mu diberkati lewat penggembalaan di tempat ini. Bahkan ada sukacita dan sejahtera Tuhan menjadi bagian umat-Mu di tempat ini. Berdoa buat ibadah kami sebentar, ibadah yang kedua dan yang ketiga kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang rindu datang beribadah kepada-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah mereka boleh berbondong-bondong datang mencari Engkau, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini.
Demikian juga kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Tuhan tolong sertai peliharakan kami. Bahkan biarkan kami Tuhan boleh tiba dengan keselamatan di rumah kami masing-masing. Menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa dan syukur kami kepada-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan beritakanlah Injil dalam anugerah dari Allah Bapa. Keselamatan yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus yang tinggal diam dalam hati kita. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Maranatha, kedua kalinya Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia memujaku, ya Yesus.
sukacitaku. Yesus sukacitaku.